mulai memperbaiki kapasitas diri, baik secara mungkin bahasa, secara intelijensi, knowledge yang seperti itu, untuk bisa apply beasiswa. Ketika Tia mengetahui ada beasiswa yang bisa dia ikuti, apakah Tia juga mempertimbangkan disabilitas Tia? Pastinya, soalnya pasti pertimbangan kayak, wah aku kan penyandang disabilitas, kira-kira bisa nggak ya dapat beasiswa, atau bisa nggak ya sekolah ke luar negeri jauh dari orang tua ataupun kerabat. Itu aja udah jadi pertimbangan gitu. Bisa nggak ya mandiri? Cuma akhirnya aku mikir gitu, aku nggak akan tahu sebelum dicoba. Ya udah coba aja lah dulu gitu. Kedepannya ya udahlah nanti lihat lagi gitu. Untungnya waktu itu aku berpikir seperti itu. Jadi nggak mundur duluan sebelum mencoba. Akhirnya aku coba cari tahu lebih dalam tentang beasiswanya. Kira-kira bisa nggak sih penyandang disabilitas apply beasiswa ataupun sekolah ke luar negeri, dan banyak ternyata gitu loh. Maksudnya banyak kok teman-teman disabilitas itu yang bisa lolos beasiswa, kuliah ke luar negeri gitu. Mungkin kalau misalnya institusi dari luar negeri juga pasti ada upaya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan teman-teman disabilitas gitu. Jadi akhirnya aku semakin berani ataupun semakin ingin mencoba, sampai akhirnya ya gitu, misalnya ketemu beasiswa AS dan yang lain-lain. Jadi kalau pertimbangan itu pasti ada. Makanya akhirnya aku juga mulai mencoba mencari informasi yang lebih dalam lagi, lebih spesifik tentang apa, misalnya kayak success story dari teman-teman disabilitas yang kuliah di luar negeri. Jadi pertimbangan Tia adalah pertimbangan untuk mencari solusi apa yang kira-kira terjadi masalah ke depannya. Jadi itulah yang dipertimbangkannya, sehingga mencari informasi sebanyak-banyaknya agar bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Oke. Kan Tia kemudian mulai apply beasiswa, yang dimana saya tahu yang Tia dapatkan sekarang adalah Australia Award. Nah, di AAS ini sendiri waktu persiapan awal itu ada perbedaan tidak dengan calon awardee yang pada umumnya? Kalau perbedaan pada tahap persyaratan awal itu bisa dikatakan nggak ada. Bedanya cuma begitu aku apply online-nya itu sudah ada kayak kolom pertanyaan, apakah Anda penyandang disabilitas atau tidak ya, tinggal pilih ya, jelaskan. Nah, itu doang. Jadi dari awal kita sudah harus declare. Kenapa penting kita declare? Karena itu akan membantu kita dan si sponsor untuk menavigasi bagaimana proses berikutnya. Kalau kita nggak declare dari awal, takutnya kita itu akan mempersulit mungkin nanti ke depannya bagaimana sponsor mau men-treat kita dan membuat adjustment apa yang harusnya kita dibutuhkan gitu. Jadi penting teman-teman, kalau kita mungkin kita ada rasa aduh aku declare nggak ya, aku malu nih, takut malah nggak diterima kalau kita declare sebagai penyandang disabilitas. Enggak sih, kalau aku bilang dari awal udah declare aja, maksudnya udah nyatakan. Jadi kalau untuk syaratnya sendiri ada penambahan? Syaratnya enggak sih, pada tahap awal belum. Pada tahap awal belum. Kemudian setelah seleksi berkas untuk tahap selanjutnya? Nah, jadi kalau kita udah lolos seleksi berkas, waktu itu ke tahap IELTS dan wawancara. Kebetulan itu karena IELTS aku sudah punya dan baru, jadi masih bisa dipakai. Untuk tahap wawancara itu kita biasanya sudah akan ada perbincangan atau korespondensi dengan tim seleksi. Di situ biasanya akan ditanyakan misalnya ada kebutuhan apa yang bisa mereka bantu gitu. Nah, kebetulan pada pengalaman aku kan, karena aku pada saat mau berangkat seleksi wawancara itu aku sudah lumayan bisa mandiri, jadi tidak ada adjustment yang krusial sekali pada proses wawancara. Itu kalau untuk saya tidak tahu tes IELTS atau wawancaranya seperti apa. Nah, jadi kalau ada misalkan teman-teman yang tunarungu atau tunawicara, itu untuk persyaratan IELTS-nya seperti gimana? Kalau detailnya sebenarnya saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti
banyak teman-teman tunanetra, tunarungu juga, maksudnya juga ada yang lolos dan kuliah ke luar negeri. Jadi pasti ada adjustment tersendiri dari segi tes gitu ya. Mulai dari device segala macam sesuai dengan level tingkat severity dari disabilitasnya. Nah, yang pasti waktu wawancara juga aku ada lihat teman tunarungu dia bawa interpreter, ataupun mungkin kita juga bisa mengkomunikasikan itu dengan tim penyeleksi. Itu tadi gunanya kalau kita udah di-clear dari awal, jadi kita bisa mengutarakan kira-kira kebutuhan kita apa gitu, dan pasti nanti akan ada obrolan lebih jauh gitu. Kalau Tia karena tunadaksa mungkin untuk tahap-tahap awal tidak begitu berbeda dengan yang umum ya, kurang lebih sama. Jadi kalau untuk teman-teman yang seperti tunarungu atau tunawicara itu jangan berkecil hati dulu, yang penting dari awal sudah dipersiapkan atau yang penting fasilitasi, komunikasikan dengan pihak sponsor. Oke, jadi itu setelah tahap wawancara. Untuk tahap selanjutnya lagi, nah lolos wawancara berarti kan kita siap-siap berangkat pre-departure training. Nah di PDT itu kebetulan Tia dapat yang 7 minggu. Di situ ada komunikasi lagi. Jadi komunikasinya mereka lebih jauh lagi karena kan kita bakal 7 minggu nih tinggal di Jakarta. Karena PDT-nya waktu itu Tia yang Jakarta. Terdekat sama Jambi kan. Mereka tanya, kamu butuh apa aja segala macam. Jadi Tia jelaskan. Nah, saya itu kondisinya kalau mobilitas di luar rumah biasanya saya pakai kaki palsu. Tapi kalau di rumah saya lebih nyaman misalnya pakai tongkat yang underarm gitu. Jadi mereka akan berupaya menyediakan alatnya, si tongkatnya tadi gitu, supaya Tia lebih nyaman nanti tinggal di kos-kosannya itu gitu. Jadi ketika PDT itu tidak asrama ya? Enggak, kita kalau PDT AS kita bisa mencari sendiri ininya. Tempat tinggal sementaranya. Oke. Tapi nanti semuanya tapi di situ kita sudah menerima biaya per bulan dari tim AAI. Jadi pada tahap PDT ini mulai ada sedikit perbedaan ya. Iya, sudah ada perbedaan untuk disabilitasnya. Jadi sudah mulai pihak AI sudah mulai menanyakan lagi apa kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan. Ada teman-teman yang bawa carer, yang bawa pendamping. Carer. Iya, Kara. Senten Kara. Yang bawa. Iya, karena masak-masak. Jadi ada yang membawa pendamping. Mungkin kayak teman tunanetra mungkin juga butuh pendamping di awal-awal misalnya untuk mereka bisa tahu lokasi, bagaimana mereka datang, pulang dan pergi ke tempat PDT, ke rumah gitu. Nah, jadi semuanya itu menyesuaikan. Itu pun mereka juga kayak tetap komunikasi, kira-kira tipenya seperti apa gitu, atau aku mau beli sendiri dulu, nanti mereka reimburse juga bisa. Gitu. Jadi fleksibel. Jadi intinya pokoknya semua biaya itu ditanggung. Iya, ditanggung. Termasuk di toolsnya tadi. Iya, tergantung kita mau kita beli dulu baru diganti atau memang langsung Iya, ngomong aja nyamannya gimana gitu. Oke. Mereka kan juga pasti nanti komunikasikan situasi mereka seperti apa gitu. Itu ketika PDT itu ada dibedakan tidak? Maksudnya dibedakan ini untuk kelas yang disabilitas atau ini untuk kelas yang umum gitu? Digabung. Jadi digabung. Iya. Oh, keren ya. Digabung. Jadi bisa di situ ada yang tunarungu, di situ ada yang umum gitu ya. Tapi mungkin digabungnya juga diatur sih. Nggak karena ada batas efektivitas pasti ya. Misalnya kayak tunarungu di kelas ini ada 1 orang atau 2 orang, atau mungkin di kelas ini kalaupun ada teman disabilitas mungkin tunarungu aja biar tutornya juga lebih bisa efektif mengadakan membuat desain pembelajarannya. Jadi berarti kan dia bisa fokus ke visual support yang kayak gitu. Kan tadi kan memang maksud saya kan kelas belajar khusus. Nah, ini ada memang kayak seperti topik yang khusus untuk disabilitasnya nggak? Misalnya kayak seperti pelatihan nanti di sana kalau misalkan seperti itu ya. Kan itu
mobilitasnya susah. Itu diberi Sudah pengetahuannya mulai. juga Nah, nggak ya. tentang kalau di sana di Australia seperti apa begitu? Pasti sih. Jadi kalau seingat aku waktu PDT itu kita memang banyak sekali kesempatan buat untuk lebih tahu. Bisa nanya ke tutor yang pegang kelas kita langsung, guru kelas. Ibaratnya Wali kelas. Bisa nanya ke wali kelasnya langsung karena memang guru-gurunya itu wali kelasnya itu rata-rata pendidik dari Australia gitu. Jadi yang udah terbiasa dengan sistem pendidikan di sini gitu. Nah, jadi mereka juga akan sharing culture segala macam. Seru sih, dan kita nanya apa aja juga pasti mereka bantu sebisa mungkin menjawabnya. Nah, terus kita juga ada kayak sesi-sesi culture, sesi-sesi tanya jawab dengan alumni. Alumni yang udah pulang ataupun lagi liburan diundang. Kita juga ada sesi dengan academic advisor. Jadi di hari kedua kita PDT itu biasanya sudah ada Uni Info Day. Jadi di situ nanti perwakilan beberapa universitas di Australia pada PDT itu kalau nggak salah 24 atau 25 universitas datang. Perwakilannya itu duduk di satu hall ruangan gitu. Jadi kita bisa duduk di sana nanya lebih detail lagi. Jadi itu juga salah satu kesempatan ya buat cari informasi lebih jauh tentang disabilitas dari masing-masing universitas, disability support and service di univ yang mau dituju. Terus kita juga dikasih academic advisor. Jadi academic advisornya itu biasanya kayak yang waktu aku PDT itu sudah punya pengalaman kurang lebih 40 universitas di Australia. Jadi dia udah paham sekali ya gitu, udah paham banget sistem segala macam. Bisa nanya sama dia keresahan. Jadi banyak sih kesempatan untuk mencari informasi atau mencari jawaban dari keresahan kita yang terkait dengan disabilitas itu tadi gitu. Jadi intinya walaupun tidak ada kelas khusus yang untuk disabilitas ini nanti di Australia mana, tapi kalau kita mau menanyakan apapun tentang disabilitas silakan tanyakan, nanti dijawab. Ya, proaktif sih untuk mencari tahu. Dan juga kan perlu diingat aku 7 minggu ya, mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang 9 selain 7 minggu yang selain 7 minggu. Proses selanjutnya setelah PDT? Ya, pokoknya setelah berproses ke PDT, biasanya pulang dari PDT itu sudah mulai intens lagi karena udah mulai ngurus aplikasi ke UNIF kan. Apply ke UNIF-nya itu dikoordinasi sama tim AI. Tapi biasanya kalau aku waktu itu sudah mulai berkomunikasinya dengan tim disability support dari Australia Awards. Nah, jadi udah beda lagi nih tim komunikasinya. Nah, dari tim disability support service AS-nya itu biasanya kita langsung Skype atau ya gitu deh. Jadi kita itu nanti dari tim AAI-nya ada formulir dulu yang diisi. Ya, ada formulir. Banyak, ada 3 lembar gitu pertanyaannya dan apa saja yang harus kita siapkan dari Indonesia untuk dibawa ke Australia. Persiapannya itu diantaranya surat rekomendasi atau surat keterangan dokter. Jadi surat keterangan dokter itu nanti ada pertanyaan-pertanyaannya dari tim Australia Awards-nya seperti dia ini kebutuhannya apa ya, tantangannya apa ya, kira-kira yang seperti itu dari dokter. Tapi formnya formnya dari Australia Awards. Nah, seperti dokumen itu, terus nanti ada formulir yang harus diisi lagi seperti kayak concern kita apa ke depannya gitu. Nanti kalau sedatangnya di Australia kurang lebih seperti itu. Terus nanti formulir itu biasanya diteruskan ke tim AS yang di Australia-nya gitu. Nanti baru komunikasinya kita langsung sama tim disability support dari AAS. Biasanya kalau waktu itu aku lewat Skype. Misalnya concern aku, oh iya aku kan pakai kaki palsu nih, aku takut gimana ya kalau misalnya kaki palsu aku nanti rusak begitu di Australia, terus kayak gimana ya aku mau jalan nanti di Australia kayak gitu. Biasa lah ya, karena saya kan dari kampung jadi saya tidak paham gitu, nggak ada gambaran gitu. Jadi ya dibantu dijelasin sama Angela bagaimana prosedurnya, bagaimana policy mereka, bagaimana apa yang
mereka bisa dan tidak bisa provide. Nah, yang seperti itu, batasan-batasan mereka juga pasti punya limitasi kan gitu, punya limits gitu. Nah, jadi di situ kita ngobrol, jadi biar aku sebelum berangkat pun udah paham gitu loh, sudah bisa memprediksi, sudah bisa membayangkan, sudah bisa membayangkan di Australia nanti seperti apa gitu.